Assalamualaikum lur, jumpa lagi di Motuba Channel. Pada video kali ini kami akan menemukan kebocoran air yang masuk ke dalam kabin mobil sebelah kiri. Ya, kita buka dulu pintunya. Dimana waktu kita parkir di tempat terbuka dan hujan lebat, ada air yang masuk ke dalam kabin depan sebelah kiri. Nah, ini karpet kita buka ya. Apakah kebocorannya dari depan, dari pernafasan kabin bagian depan, ataukah dari pintu ya, dari pintu depan sebelah kiri. Bisa dari pelipit-pelipit kaca bagian luar atau dari sil bulat bantalan di sekeliling pintu ini. Karpet kita buka dulu ya. Ini dengan melepas penutupnya, 3 buah skrup dengan obeng plus. Kita buka penutupnya, kemudian karpet kita singkap ya. Karpetnya ini cukup bau, harus dikeringkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan lantainya, ini kotor dan basah ya. Harus kita keringkan agar tidak berkarat. Seperti ini sudah ada sedikit karat. Ini kotoran harus kita bersihkan, kita keringkan di lantai dasarnya ini. Nanti kita cari apakah rembesan air, kebocoran air itu dari kabin depan ya, itu dari pernafasan kabin ataukah dari pintu sebelah kiri. Nah, ini karena yang sering terjadi itu air masuk melalui pelipit kaca ini, pelipit kaca bagian luar. Nah, ini seringkali air masuk ke sini. Karena ini kan karetnya udah lama, jadi bisa jadi agak getas dan masuk. Bisa juga dari celah-celah di bawah talang air ini ya, sekeliling pintu. Itu kan ada karet bulat ini. Kalau sudah keras dan retak-retak biasanya juga bisa bocor. Tapi ini masih cukup bagus ini. Dipegang masih lentur. Jadi kemungkinan dari pelipit-pelipit kaca. Nanti kita tes nat-nat pintu ini depan, terus sudut-sudut spion, atau juga kalau dari depan itu bisa dari karet kaca depan. Ini bisa rembes dari sini. Tapi kalau bagian depan itu yang sering dari pernafasan kabin. Ya, ini pernafasan kabin, bisa jadi air rembes dari sini kalau di dalamnya kotor. Harusnya air terbuang ke dalam ruang mesin, tapi bila salurannya tersumbat, dia akan masuk ke dalam kabin. Ini kita butuh 2 orang ya untuk pengetesan kebocoran. 1 orang menyemprotkan air, menyiram air dari luar, mengetes bagian depan di kaca-kaca depan dan juga pernafasan kabin, disemprot dari luar. Kemudian untuk bagian samping dari nat-nat pintu ya, talang air, bagian sudut-sudut spion, terus nat bagian belakang, dan juga terutama dari pelipit-pelipit kaca yang sering kali biasanya kebocoran dari pelipit-pelipit kaca ini. Disemprot dari luar. Kemudian seorang di dalam kabin mengamati kebocoran. Nah, ini video dari dalam mobil saat disiram air. Ini kaca depan disiram air, karet-karetnya tidak ada rembes. Tapi ini kalau kita lihat di kolong bagian bawah dashboard sebelah kiri, itu ada tetesan-tetesan air. Tetesan-tetesan air ini dari depan ya, berarti dari pernafasan kabin. Ini ada tetesan-tetesan kecil.
Kemudian kalau disiram di bagian samping ya, di nat-nat pintu, di talang air, nat pintu depan, belakang, dan juga di pelipit kaca, ini rembesannya terlihat lebih banyak ya ini. Nah ini rembesan kacanya lebih banyak ini dari pelipit-pelipit kaca dan sudut-sudut bagian depan. Alirannya dari sini yang dari depan merembes ke bawah dan menggenangi karpet ya. Jadi karpetnya basah dan bau. Nanti kita perbaiki bagian depan pernafasan kabin dan bagian samping dari pintu ini. Nah, dari pelipit kaca ini harus kita ganti, dan cipratan-cipratan yang masuk ke kabin itu kemungkinan dari plastik ya, plastik yang kurang rapat menempel di pintu. Ini door trim sudah kita lepas. Agar bisa lebih kelihatan bocornya di mana saja. Ini setelah kita tandai bahwa kebocoran di pelipit kaca pintu depan sebelah kiri ya, dan juga dari pernafasan kabin bagian depan kiri. Selanjutnya setelah lantai kita bersihkan, kita keringkan ya, udah oke. Karpet juga sudah kita bersihkan, kita keringkan. Selanjutnya dipasang kembali pada dudukannya. Ini karpet kita paskan bagian depan dan juga samping, kita paskan dan kita rapikan pada tempatnya. Karpet sudah bersih dan tidak bau. Ini untuk bagian tepi ada 3 buah skrup untuk menutup pengunci atau list dari karpet lantai dasar. Ini kita pasang dan kita paskan pada dudukannya. Untuk menutup sambungan antara karpet dengan bodi bagian kiri. Ini list dari aluminium kita pasang, kemudian 3 buah skrup ini kita masukkan ke lubangnya, dan nanti kita kencangkan dengan obeng plus. Jangan lupa sebelum memasang list ini, karpet harus dalam kondisi yang sudah bersih dan kering. Oke, selanjutnya untuk perbaikan kita mulai dari bagian depan. Kita buka kap mesinnya. Lalu kita lepas untuk pernafasan kabin depan ini, kanan dan kiri kita lepas dengan cara ditarik ke atas kemudian ke samping tengah. Ini terlihat banyak sekali kotoran, kertas, daun yang masuk ke dalam pernafasan kabin. Ini nanti perlu kita bersihkan, dibuang kotoran-kotorannya agar lubang pembuangan air tidak tersumbat. Harusnya air yang masuk ke lubang pernafasan ini bisa terbuang ke ruang mesin depan, tapi bila tersumbat oleh kotoran-kotoran ini, maka air yang ngecembeng atau tergenang itu bisa rembes masuk ke dalam kabin. Setelah kita bersihkan untuk
pernafasan kabin ini, bagian kanan dan kiri kita bersihkan dari kotoran-kotoran. Selanjutnya tutup bisa kembali kita pasang. Cowakan lubang ini kita paskan pada tonjolan nut di bodi. Kita paskan, kemudian kita dorong. Harus pas ya lur. Nah ini kalau sudah pas, terpasang kembali dengan rapi kanan dan kiri. Artinya untuk perbaikan saluran pernafasan kabin yang tersumbat oleh kotoran sudah selesai. Meskipun yang bocor atau rembes bagian kiri, sekalian bagian kanan juga kita bersihkan. Selanjutnya setelah tahap perbaikan bagian depan selesai, lanjut ke tahap perbaikan kedua, yakni dari pintu depan sebelah kiri. Ini kita pasang plastik penutup pintu bagian dalam, karena ini sudah lemnya sudah hilang, kita gunakan lakban Kenko warna hitam. Tujuannya apa? Agar plastik terpasang sempurna pada pintu bagian depan, agar air yang bocor dari pelipit-pelipit kaca saat hujan itu cipratannya tidak masuk ke dalam kabin, merusak door trim dan juga menggenangi karpet lantai. Dan ini sekeliling plastik kita lakban dengan lakban warna hitam ya, karena lem-lem yang mirip-mirip aspal aslinya itu sudah kering dan tidak lagi punya daya rekat. Selanjutnya kita pasang door trim. Jangan lupa sebelum dipasang, untuk soket power window kita pasang terlebih dahulu. Kita colokkan pada soket pintu, ini soket switch power window, dan sambungannya kita colokkan, kita paskan sampai terpasang sempurna ya. Biasanya ada suara klik. Kemudian kita paskan dari bagian atas dulu, dari pelipit kaca, lubang door lock. Kita paskan, kita tekan, kita rapikan pada dudukannya. Kemudian kita tekan-tekan bagian pinggir-pinggir door trim ini, kan ada kancing, agar rapat ke pintu. Kita dorong-dorong, kita tekan pinggir-pinggir pintu sekeliling door trim. Sesudah door trim terpasang pada pintu dengan rapi, selanjutnya kita pasang 2 buah skrup handle pintu dengan obeng close. Kita kencangkan 2 skrup ini. Setelah dikencangkan, selanjutnya kita akan memasang tuas pembuka pintu ya. Ini ditarik dulu, kemudian dimasukkan. Dan dipasang skrup kecil di tengahnya. Ini kita kencangkan.
kemudian ditutup dengan cara ditekan. Kemudian kita pasang plastik untuk door lock ini ya. Kita putar ke kanan sampai masuk ke dudukannya. Kita coba naik dan turun. Bila sudah oke, selanjutnya terakhir kita pasang untuk penutup plastik penutup spion bagian dalam. Nah, ini kita dorong aja. Dan selesai sudah pemasangan door trim dan perapian perbaikan pintu bagian dalam ya. Perbaikan pernafasan kabin bagian depan sudah kita bersihkan, kita perbaiki. Pintu depan kiri juga sudah kita perbaiki. Selanjutnya terakhir akan kita ganti pelipit kaca ini. Kalau beli harganya sekitar 150.000. Sekian dulu untuk review perbaikan kebocoran air dari Motoba Channel. Saksikan terus video-video kami, jangan lupa like dan subscribe ya lur. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.